Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita masih ada dalam suasana Paskah. Jadi saya ucapkan selamat Paskah buat kita semua. Kiranya kasih anugerah Tuhan senantiasa menyertai dan melingkupi hidup kita. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk keselamatan dan anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Rindu hati kami Bapa, supaya tidak hanya mensyukuri keselamatan dan juga anugerah yang telah Kau berikan, tapi supaya kami juga memiliki respon yang benar untuk menjadi murid-Mu ya Tuhan, yang dengar-dengaran akan firman-Mu, dan juga yang senantiasa melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus tolong setiap kami, agar kami tidak hanya bisa memahami firman-Mu, tetapi juga mampu melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudari, kita semua pasti tahu yang namanya rencana. Bahkan yang namanya rencana itu tidak pernah lepas dari hidup kita pasti ya. Kalau mau pergi, kita persiapan. Kalau mau kerja, kita atur dulu sebelumnya. Kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, kita susun-susun dulu keperluannya, misalnya perjalanannya mau bagaimana. Karena kita percaya bahwa semakin baik persiapannya, maka hasilnya semakin baik. Nah, lalu bagaimana kalau dalam hidup ini ada satu kondisi di mana sesuatu atau situasinya tidak berjalan sesuai rencana? Bagaimana kalau tiba-tiba apa yang sudah kita rencanakan itu ada di situasi yang membuatnya jadi berubah? Situasi itu memaksa, tidak masuk dalam kondisi yang kita pilih, tapi mau tidak mau, siap tidak siap, justru itu yang diperhadapkan kepada kita. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu orang yang juga mengalami hal tersebut ya, menemui satu kondisi di luar rencanaan plan, tidak direncanakan. Siapa dia? Dia adalah Simon. Kita mau baca dari Lukas 23 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikunya sambil mengikut Yesus. Namanya Simon. Dia dari Kirene. Kirene itu ada di daerah Afrika ya. Dia bukan murid Yesus, bukan orang penting, tidak dikenal. Karena kita tidak pernah mendengar nama Simon orang Kirene ini sebelum-sebelumnya dalam kisah-kisah di Alkitab, sampai peristiwa di mana nama Simon ini muncul. Dia hanya orang yang sedang lewat. Setelah bepergian dari luar kota, dia masuk ke Yerusalem. Dia lewat. Dia sudah punya rencana sendiri pasti. Dia sudah punya tujuan sendiri di Yerusalem. Dia mau kemana atau mau melakukan apa. Dia tidak mencari Yesus. Dia juga tidak cari salib. Tapi tiba-tiba dia ketemu sama rombongan tentara dan orang-orang Farisi yang ingin menyalibkan Tuhan Yesus. Satu kondisi yang di luar rencana dan prediksi dari Simon. Hidupnya bertabrakan dengan rencana Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara buka Alkitab dalam Lukas 23 ayat 26, ataupun di Matius 27 ayat 32, dan juga ada di Markus 15 ayat 21, dikatakan sama bahwa Simon ini ketika bertemu dengan rombongan yang sedang mengiring, memaksa Yesus untuk memikul salibnya berjalan menuju Golgota, lalu Simon ini dipaksa. Dia dipaksa oleh tentara yang secara posisinya lebih berkuasa dari dia untuk mengambil alih salib yang dibawahi Tuhan Yesus untuk dipikul oleh dia.
Memikul itu berarti artinya mengangkat beban yang berat, beban penderitaan. Nah, kita bisa bayangin Simon ini tidak tahu apa-apa. Terus tiba-tiba ketika ketemu rombongan tentara menyuruh dia, memaksa dia untuk memikul salib, bukan diminta loh ya, bukan diminta, bukan diajarkan, bukan ditawarin juga, tapi dipaksa aja untuk memikul salib. Kalau dalam kitab Lukas lebih spesifik dikatakan bahwa dia meletakkan salib itu di bahunya, dan kemudian ia juga mengikuti Yesus sampai ke Golgota. Nah, secara manusia terlihat seperti kebetulan, Bapak Ibu Saudara, tapi dalam iman tidak ada yang namanya kebetulan. Kalau kita baca dari kitab Amsal 16 ayat 9, firman Tuhan bilang begini, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mungkin Simon sendiri juga berpikir, kan saya cuma lewat ya. Tapi dalam perspektif Tuhan, Tuhan yang sudah mengatur bahwa Simon akan lewat dan bertemu dengan rombongan di mana Tuhan Yesus sedang memikul salibnya. Tidak ada yang kebetulan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan peristiwa-peristiwa yang tidak terprediksi, yang kita mungkin anggap itu sebuah beban, itu pun juga semuanya bukan kebetulan. Kalau kita tahu bahwa bertemu dengan seseorang, bertemu dengan satu peristiwa, mengalami sesuatu, di dalam Tuhan semuanya ada dalam rencana baiknya Tuhan. Tidak ada yang kebetulan, semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kalau kita tadi baca dalam Lukas 23:26, Simon ini tidak hanya memikul salib, tapi dia juga mengikuti Yesus. Kalau dalam bahasa aslinya, mengikuti ini berarti bukan sekedar berjalan di belakang ya, bukan ngekor gitu, bukan sekedar jalan di belakang dari seseorang yang lain, tapi artinya menjadi murid, artinya berjalan dengan komitmen, artinya ikut dalam jalan penderitaan, mengambil bagian. Nah, Simon sedang melakukan apa yang Yesus ajarkan ketika dia kemudian memindahkan salib itu ke bahunya dan dia berjalan mengikuti Yesus. Dia memikul salib, dia mengikut Tuhan. Kalau kita baca dalam Markus 8 ayat 34, firman Tuhan bilang begini, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebenarnya kalau ditanya, ya bisa saja Simon ini tidak siap. Dia juga gak mengerti, dia juga gak milih kok untuk itu. Tapi sikap yang sangat luar biasa adalah dia tetap berjalan di belakang Yesus dari Yerusalem sampai ke Golgota, menunjukkan satu komitmen, menunjukkan satu sikap seperti seorang murid ya, ikut taat gitu. Dalam Lukas 14 ayat 27, firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu Saudara, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku Tuhan maksudnya, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, tanpa disadari oleh Simon ketika dia taat untuk mau mengikut Yesus, dia sedang berproses menjadi muridnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak dari kita ketika ada panggilan atau kesempatan yang Tuhan berikan, baik itu entah untuk melayani, entah untuk jadi berkat dalam hal apapun ya, entah di keluarga, di lingkungan, dimanapun kita berada, kita justru berkata sama Tuhan, Tuhan nanti ya, kalau aku udah siap, sekarang aku belum siap Tuhan, Tuhan nanti ya, kalau hidupku udah stabil, sekarang kondisiku lo kayak gini, masa sih, Tuhan nanti ya, kalau aku sudah mampu, Tuhan nanti ya,
kalau doaku yang ini udah kau jawab, maka aku akan melakukan ini. Termasuk kadang-kadang misalnya itu kesempatan yang Tuhan berikan ketika Tuhan gerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu. Berapa banyak dari kita yang mencoba bernegosiasi dengan Tuhan, menunda, tidak merespon dengan benar. Tapi bagaimana kalau Tuhan tidak mau menunggu? Tidak mau menunggu kita siap. Bagaimana kalau panggilan Tuhan itu datangnya justru saat kita lemah, saat kita sedang terganggu, saat kita sedang merasa berantakan, saat kita sedang merasa banyak pergumulan, saat kita sedang banyak pikiran, saat kita pun juga sedang kekurangan. 2 Korintus 12 ayat 9a, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kuasaku sempurna dalam kelemahan. Mungkin terdengar kontradiktif, bagaimana justru dalam kelemahan kok kuasanya Tuhan malah sempurna? Ya karena justru dalam keadaan kita lemah, Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan kita yang tidak optimal, maka kita akan lebih mengandalkan Tuhan, tidak lagi mengandalkan kemampuan kita, tidak lagi mengandalkan kekuatan, kecerdasan, kebijaksanaan, materi yang kita punya. Mungkin hari ini ada yang merasa hidupnya lagi gak sesuai rencana, gak baik-baik aja, dalam tekanan, dipaksa dengan keadaan. Tapi siapa tahu Bapak Ibu Saudara, justru jangan-jangan itu adalah waktunya panggilan Tuhan untuk kita pikul salib, untuk jadi berkat, untuk jadi murid yang benar. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah dengar namanya Nick Vujicic. Dia ini seorang pria yang lahir di Australia. Ketika dia lahir dengan kondisi sindrom tetra amelia. Maksudnya ada satu kondisi langka, dia lahir tanpa lengan dan tanpa kaki. Dari fisiknya saja, dia seolah itu tidak siap untuk hidup, apalagi menghadapi dunia. Orang yang tubuhnya normal dan lengkap aja, sulit untuk menghadapi dunia ini dan kompetisinya, apalagi bagi Nick yang kondisinya tidak normal. Tapi saat Nick kemudian bertumbuh dan dia menyadari keterbatasannya, dia justru menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan pakai aku. Di titik-titik terberatnya dengan kondisi fisik yang terbatas, dia mau pikul salib, dia mau merespon dengan benar. Dan Tuhan memang berkarya secara luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Di umur 17 tahun dia sudah jadi pembicara dalam kelompok doa. Umur 21 tahun dia sudah mendapatkan 2 gelar sarjana. Dan yang luar biasa, ketika dia mau dipakai Tuhan dalam segala keterbatasannya itu, hidupnya emang dipakai Tuhan luar biasa. Dia ini jadi motivator internasional ya, penginjil, penulis yang bukunya gak cuma dikenal di Australia tapi di seluruh dunia. Bahkan dia mendirikan yayasan juga. Tahun ini dia meninggal, Bapak Ibu Saudara. Nah, bayangkan kalau dia menyerah, maka kemungkinan besar dia akan hidup dari belas kasihan orang lain karena keterbatasan fisiknya. Tapi dia melihat salib yang harus dipikul sebagai kesempatan dari Tuhan. Dan dia mau taat. Dia ikut Tuhan. Dan justru Tuhan kemudian berkarya melalui keterbatasannya itu. Tuhan menunjukkan kuasanya. Sehingga fisik dia terbatas, tapi Tuhan pakai dia tanpa batas. Demikian juga dengan Simon. Dia mikul salib itu gak lama ya. Hanya hitungannya kan jam jalan dari Yerusalem ke Golgota. Tapi namanya sampai tertulis di kitab Injil tiga-tiganya, Matius, Markus, dan Lukas. Setiap kali ada peristiwa atau peringatan Jumat Agung, namanya sering kali disebut sebagai bagian dari rangkaian
peristiwa dari Yesus menuju ke Bukit Golgota. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara, hidup kita rasanya seperti dipaksa keadaan. Rasanya seperti tidak sesuai rencana dan cita-citanya kita. Tapi bisa jadi itu adalah caranya Tuhan untuk membawa kita berjalan di belakangnya Tuhan, supaya kita mengiring Tuhan dengan benar, supaya kita menjadi muridnya Tuhan, supaya kita mengambil peran kita untuk pikul salib seperti apa yang Tuhan kehendaki. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin ada menjadi bagian yang mengalami hal itu, mari kita bisa berdoa minta kepada Tuhan supaya kita diberikan hikmat, pengertian, dan roh yang taat. Karena Tuhan mencari orang yang taat, yang mau untuk mengambil bagian pikul salib Tuhan, mengiring Yesus, bahkan justru di saat-saat yang tidak kita prediksi. Tuhan Yesus, hari ini kami sadar Tuhan, kami terlalu sering menunggu untuk siap. Kami terlalu sering memikirkan segala sesuatu dari perspektif dan rencana-rencana kami sendiri. Kami terlalu sering menunda, bahkan mungkin menolak panggilan-Mu. Tuhan, hari ini kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami Tuhan. Kalau hari ini kami sedang dalam situasi yang tidak kami mengerti, yang tidak kami rencanakan, yang mungkin terasa berat bagi kami, ajar kami untuk tetap percaya Tuhan, bahwa itu bukan sebuah kebetulan, tapi bagian dari rencana indahnya Tuhan buat setiap kami. Beri kami hati dan juga respon seperti Simon ketika kemudian dia memikul salib dan mengikut Yesus. Dia tetap berjalan, dia tetap taat. Kami rindu Tuhan, kami juga memiliki respon yang benar seperti Simon. Pakai hidup kami Tuhan, supaya hidup kami memuliakan nama-Mu. Memberkati setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan, supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Berkati setiap aktivitas hidup kami, biarlah kami boleh andalkan Tuhan dalam segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teruslah berharap kepada Tuhan, teruslah percaya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Semakin berat tantangannya, semakin tidak terprediksi situasinya, itu berarti Tuhan sedang mengerjakan perkara besar bagi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya kita mengambil posisi untuk ada di belakang Tuhan Yesus, mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, dan memikul salib kita dengan setia. Sampai berjumpa di KPA berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.